Baik, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya dapat didengar? Bisa didengar, Pak. Baik, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan kuliah sistem operasi ya. Hari ini memasuki pekan ke-12 ya. Jadi tidak terasa sudah pekan ke-12. 2 pekan berikutnya kita akan kuliah ya, lalu libur, nanti setelah itu UTS Januari ya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke bab yang lain ya dari sistem operasi. Bab sebelumnya kita membahas mengenai hal-hal tentang memori ya, mulai dari main memory lalu virtual memory ya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek lainnya yang dikelola oleh sistem operasi atau modul atau komponen lainnya yang dikelola oleh sistem operasi, yakni mass storage system ya. Jadi mass storage system ini adalah dari namanya mungkin kita bisa agak menerka ya. Apa itu mass storage ya? Jadi mass storage ini adalah ruang penyimpanan, tempat penyimpanan yang ukurannya massal ya atau ukurannya besar ya. Oke. Nah, jadi beberapa hal yang akan coba kita bahas ya di kuliah hari ini seperti di outline berikut ya. Pertama kita akan lihat dulu overview ya, overview mengenai mass storage structure ya atau struktur mass storage ya. Lalu kita akan melihat nanti juga kita akan ingat-ingat kembali ya contoh-contoh mass storage itu apa saja ya. Nah, lalu berikutnya kita lihat sedikit mengenai disk structure ya. Jadi salah satu jenis mass storage adalah disk ya, atau media penyimpanan yang menggunakan cakram ya atau disk ya. Nah, berikutnya adalah disk attachment ya. Disk attachment ini kita akan membahas mengenai bagaimana disk ini dihubungkan ke komputer ya. Nah, lalu ini hal yang penting ya, hal yang terpenting yakni disk scheduling ya, yakni penjadwalan disk. Jadi sistem operasi ini biasanya tidak jauh-jauh dari yang namanya menjadwalkan sesuatu ya, termasuk yang dijadwalkan adalah pengaksesan atau akses ke disk. Nah, nanti kita akan coba lihat algoritma disk scheduling ya. Nah, lalu berikutnya kita coba lihat sedikit tentang disk management dan swap management. Oke. Ini tujuannya, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Berikutnya adalah kita overview dulu ya, kita ingat-ingat kembali tentang struktur mass storage ya. Nah, di antara beberapa jenis mass storage, salah satu yang paling banyak dipakai adalah mass storage jenis magnetic disk ya. Nah, mass storage jenis magnetic disk ini gitu ya, contohnya apa saja ya? Contohnya adalah yang paling banyak dipakai yang namanya hard disk gitu ya. Kita menyebutnya sebagai hard disk. Nah, magnetic disk ini ya biasanya menyediakan ya fasilitas secondary storage ya. Fasilitas secondary storage. Jadi kalau primary storage itu kan adalah RAM gitu ya. Nah, kalau secondary storage ini adalah disk ini gitu ya. Nah, dia dipakai untuk bulk ya, bulk of secondary storage, jadi untuk menyimpan data yang banyak gitu ya. Dan ini dipakai di komputer-komputer modern ya. Di komputer-komputer zaman dulu gitu ya, mungkin sekitar tahun 80-an ya atau 90-an awal ya, itu belum umum ya komputer menggunakan hard disk. Jadi komputer saat itu ya menggunakan secondary storage yang lainnya, misalnya floppy disk ya, yang ukurannya sangat kecil, kapasitasnya sangat kecil. Nah, magnetic disk ini gitu ya, karena dia berbasiskan disk ya atau cakram atau piringan, maka piringan ini harus diputar ya untuk mengakses data-data yang ada di piringan tersebut ya. Nah, kecepatan
putar untuk disk ya, di sini dikatakan 60 sampai 250 putaran per detik ya. Nah, oh ya, nama magnetic disk ini kenapa disebut magnetic disk? Karena di piringan-piringan yang diinstal di dalam disk ya, diinstal di dalam drive ya. Piringan-piringan ini dilapisi oleh lapisan magnetis. Nah, lapisan magnetis ini nanti dipakai untuk menyimpan data gitu ya. Nah, lalu berikutnya magnetic disk ini punya transfer rate ya, kecepatan transfer ya. Kecepatan transfer atau transfer rate ini adalah kecepatan ya di mana data mengalir ya di antara drive dengan komputer. Ini dikatakan transfer rate. Nah, lalu ciri khas dari magnetic disk adalah adanya positioning time ya atau random access time ya. Nah, positioning time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh magnetic disk ya untuk mencari data yang disimpan di dalamnya gitu ya. Nah, random access time atau positioning time ini terdiri atas dua komponen, yakni ada seek time dan ada rotational latency. Nah, seek time ini adalah waktu yang dibutuhkan ya untuk menggerakkan lengan disk ke silinder yang tepat ya. Nah, lalu rotational latency ini ya adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai sektor yang diinginkan. Jadi di sini ada dua istilah yang nanti yang nanti kita lihat di slide berikutnya, ada silinder, ada sektor ya. Nah, lalu kita ingat kembali bahwa kalau hard disk itu ya nanti ada head gitu ya, lalu ada disknya. Nah, antara head dengan disk itu dia tidak bersentuhan ya, tetapi mereka memiliki jarak tertentu yang sangat dekat gitu ya, jaraknya sangat sedikit gitu ya. Jadi dia seperti mengapung gitu ya, si head ini di atas disk ya. Nah, karena dia jaraknya sangat dekat, maka potensi untuk head menyentuh disk itu ada gitu ya, atau bisa jadi cukup besar gitu ya. Nah, ketika head bersentuhan dengan disk ya, maka terjadilah yang namanya head crash ya. Nah, head crash ini tidak bagus gitu ya, karena akan merusak bisa jadi disknya, bisa jadi headnya ya. Nah, beberapa jenis magnetic disk ya, disknya bisa dilepas ya, bisa diganti. Tetapi kalau kita pakai hard disk, biasanya disk ini tidak bisa dilepas ya. Disk ini jadi satu dengan drive-nya ya. Jadi kalau jenis-jenis disk tertentu antara disk dengan drive misah gitu ya. Jadi ada disk drive, ada disknya. Nah, kalau di hard disk antara disk dengan drive jadi satu gitu ya. Nah, lalu drive ya, ini bisa dipasangkan ke komputer melalui bus I/O ya, melalui input output bus ya. Contohnya ada EIDE ya, ada ATA, ada SATA, USB, fiber channel, SCSI, SAS, Firewire dan sebagainya. Nah, di komputer ada yang namanya host controller. Host controller ini dipakai untuk komunikasi dengan disk controller ya. Jadi di hard disk ada controllernya, di komputer ada controllernya ya. Nah, host controller ini nanti akan berkomunikasi lewat bus ya dengan disk controller ya. Nah, jadi ini kita ingat kembali tentang mass storage structure. Nah, ini kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa untuk hard disk ya terdiri atas beberapa piringan ya, beberapa disk ya, atau plate gitu ya. Jadi ada beberapa piringan ya. Nah, setiap piringan ini ya nanti akan diformat ya. Nah, diformat menjadi beberapa track. Jadi piringan-piringan ini nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa track. Track ini adalah lingkaran yang seperti ini ya. Nah, ini adalah track ya. Nah, lalu track-track yang sama gitu ya, tetapi pada piringan yang berbeda ya. Jadi track-track yang sama, jadi track yang ini gitu ya. Lalu track yang ini.
Dan track yang ini adalah track yang sama, misalnya track yang paling dalam, tetapi berada pada piringan yang berbeda. Nah, track-track ini akan membentuk yang namanya silinder, gitu ya. Track-track ini akan membentuk silinder, ya. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau lingkaran-lingkaran track ini kita gabung, kita tumpuk jadi tabung kan ya. Nah, tabung ini kita sebut sebagai silinder, ya. Nah, lalu track-track ini nanti dipotong-potong lagi, gitu ya. Track-track ini dipotong-potong lagi, ya, dipotong-potong seperti ini, ya. Nah, potongan dari track ini disebut sebagai sektor, gitu ya. Nah, jadi itu gambaran tentang magnetic disk. Nah, lalu ada read write head, ya. Jadi untuk membaca dan menulisnya menggunakan head, ya. Nah, head ini, ya, head ini gerakannya, ya, adalah maju mundur, gitu ya. Gerakan dari head ini adalah maju mundur, gitu ya. Jadi maju mundur, ya. Yang akan dia pilih, ya, yang akan dipilih oleh head adalah silinder yang mana, gitu ya. Jadi gerakan head yang satu dengan gerakan head yang lain itu serempak, gitu ya. Jadi kalau head yang semuanya bergerak ke arah yang sama. Jadi di sini ada beberapa head, ya. Ke semua head ini berjalan secara serempak, gitu ya. Jadi tidak bergerak masing-masing. Lalu gerakan head ini maju mundur, gitu ya. Maju mundur, ya. Sehingga yang dilakukan oleh pergerakan head adalah memilih silinder yang mana yang akan dibaca, gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk memilih sektor yang mana yang akan dibaca? Nah, untuk memilih akan dibaca adalah dilakukan melalui proses rotasi, gitu ya. Jadi pergerakan head oleh arm, ya, oleh lengan head, gitu ya, oleh arm assembly ini yang terjadi adalah dia akan memilih, ya, silinder mana yang akan diakses. Nah, setelah menentukan silinder mana yang akan diakses, tahapan berikutnya di silinder tersebut menentukan, ya, track mana yang akan diakses. Nah, untuk memilih, ya, untuk menempatkan pada track yang ingin diakses menggunakan rotasi, ya, rotasi pada sumbu disk, ya. Nah, sehingga kita ingat kembali tadi untuk positioning time ada dua, ya, ada seek time, ada rotational latency. Kalau seek time ini untuk menentukan, ya, waktu untuk menentukan silinder yang diinginkan. Kalau rotational latency, waktu yang dibutuhkan untuk menentukan sektor yang diinginkan, ya. Nah, jadi masing-masing butuh waktu, ya, waktu untuk menggerakkan head, ya, ke silinder yang tepat. Lalu waktu untuk memutar disk untuk menempatkan pada track yang pada sektor yang tepat, ya. Nah, ini adalah kinerja dari hard disk atau statistik dari hard disk, ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Misalnya kalau masalah ukuran, ya, ukuran piringannya beragam, ya. Jadi ada yang 0,85 inch kecil, ya, sampai ada yang 14 inch yang sangat besar, gitu ya. Nah, tapi sekarang biasanya ukuran-ukuran disk, ya, magnetic disk yang kita pakai biasanya punya ukuran 3,5 inch, ya, 3,5 inch, 2,5 inch, bahkan ada yang 1,8 inch. Nah, yang kita pakai untuk hard disk biasanya kan yang 2,5 inch, ya. Nah, ini bisa hard disk, bisa juga SSD. Nah, lalu ada juga yang 3,5 inch, ini untuk biasanya dipakai di komputer yang lebih besar, misalnya PC, ya, atau server. Lalu kapasitas hard disk beragam dari 30 GB sampai 3 terabyte, ya. Nah, kemudian kecepatan dan sebagainya ada di statistik di bawah ini. Nah, ini sejarah dulu, gitu ya. Jadi hard disk ini ketika pertama kali mungkin dirancang, ya, ini ukurannya sangat besar, ya. Jadi ukurannya sangat besar. Kalau kita lihat di sini untuk mengangkut satu buah hard disk, ya, harus pakai pesawat, ya. Mengangkutnya harus pakai pesawat saking besarnya, ya. Nah, hard disk ini, ya, kelihatannya besar, tapi kapasitasnya ternyata cuma 5 mega, ya, 5 juta untuk nilai 7 bit. Jadi nilai 7 bit jumlahnya ada 5 juta, 5 mega, gitu ya.
Lalu piringan-piringannya ada 50 ya, 50 kali 24 inch. Jadi ini di zaman dulu ya. Nah, berikutnya kita tadi sudah lihat tentang magnetic disk ya. Nah, berikutnya jenis mass storage device ya, atau perangkat mass storage yang kedua adalah solid state disk atau disingkat SSD. Nah, ini yang sekarang mulai populer ya, dipakai di mesin-mesin pribadi seperti komputer ataupun laptop ya. Nah, jadi solid state disk ini ya, dia beda dengan hard disk ya. Bedanya apa? Dia tidak pakai piringan-piringan seperti di hard disk ya, tetapi pakai teknologi silikon ya, silikon teknologi ya, seperti chip ya, IC dan sebagainya ya. Pakai teknologi semikonduktor ya, solid state disk ini ya. Jadi menggunakan teknologi semikonduktor ya. Nah, teknologinya banyak ya. Nah, dia lebih reliable daripada hard disk ya. Kalau pakai hard disk, mungkin Anda pernah mengalami sering ketemu yang namanya bad block gitu ya. Jadi blok-blok di hard disk ada yang sudah tidak bisa dibaca atau ditulis lagi. Nah, kalau solid state disk ya, itu hampir kecil kemungkinan akan ketemu bad blocks ya. Jadi blok-bloknya lebih awet, lebih tahan ya, lebih reliable. Nah, tapi harganya masih mahal ya. Harga per megabyte-nya masih mahal ya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah masa penggunaannya ya, lifespan-nya itu bisa jadi lebih pendek daripada hard disk. Jadi memang sih jarang error gitu ya data yang ditaruh di SSD karena jarang ketemu bad blocks ya, tapi ya rentang hidup dari SSD ini bisa jadi lebih pendek dibandingkan hard disk. Jadi biasanya ada masanya gitu ya, SSD ini akan rusak gitu ya. Nah, kapasitasnya juga lebih sedikit ya, tapi jauh lebih cepat. Nah, ini yang dikejar sekarang ya. Jadi menggunakan SSD ini tidak butuh latensi-latensi seperti yang tadi ya, tidak butuh positioning time seperti di hard disk. Kalau hard disk kan harus ada positioning time dulu ya. Pertama untuk menggerakkan head ya, read write head ke silinder yang benar, lalu berikutnya untuk memutar disk ya, untuk memposisikan ke sektor yang benar. Jadi ada proses ya. Nah, kalau di solid state disk ya, pengaksesan data jauh lebih cepat, seperti kita mengakses RAM seperti itu ya, mungkin ya, jadi lebih cepat. Nah, tapi karena solid state disk ini sangat cepat ya, maka ada gap ya dengan bus ya. Jadi kalau kita pakai SATA gitu ya, maka kecepatan disk lebih cepat daripada kecepatan busnya SATA gitu ya. Jadi bus ini jadi bottleneck gitu ya, yang menghambat atau mengurangi kinerja dari SSD. Nah, makanya alternatifnya adalah SSD ini dipasang langsung ke PCI ya, ke slot PCI yang lebih cepat. Oke. Nah, kemudian berikutnya jenis mass storage device yang lain adalah magnetic tape ya. Nah, magnetic tape ini masih menggunakan prinsip yang sama untuk menyimpan data, yakni menggunakan magnet gitu ya. Nah, tetapi tidak pakai disk ya, seperti pada hard disk ya. Nah, magnetic tape ini ya media untuk menyimpan datanya ya adalah magnet yang yang dipasang gitu ya, atau disebarkan di atas pita gitu ya, di atas tape ya. Nah, tape ini mungkin Anda ada yang pernah mengetahui ya, kalau zaman dulu untuk mendengarkan rekaman seperti musik atau lagu itu menggunakan kaset ya. Nah, jadi cara kerjanya mirip-mirip itu ya. Jadi bentuknya adalah tape ya, pita. Ya, di pita ini di permukaannya ada magnet. Nah, magnet ini disimpan untuk magnet ini disediakan untuk menyimpan data ya. Nah, access time-nya lambat gitu ya. Kenapa lambat? Karena cara kerja magnetic tape ini sangat sekuensial ya. Jadi untuk membaca posisi data yang jaraknya jauh dari awal dari tape ya, maka kita harus memutar dulu ya pitanya, terus kita putar pitanya sampai mencapai
titik yang ingin dibaca gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya pola baca datanya adalah random access ya, random access. Nah, ini bisa jadi 1000 kali lebih lambat daripada disk ya. Nah, makanya karena lambat, magnetic tape ini bukannya tidak dipakai ya. Jadi bukan gara-gara lambat, maka magnetic tape ini tidak dipakai lagi. Sampai sekarang magnetic tape tetap dipakai ya. Kenapa tetap dipakai ya? Karena harganya murah ya, dengan harga murah kita bisa menyimpan data yang banyak ya. Nah, makanya magnetic tape ini dipakai seringnya untuk backup gitu ya. Nah, yang namanya backup adalah yang disimpan adalah infrequently used data. Jadi data yang jarang diakses gitu ya. Jadi kalau kita mau naruh data yang sering diakses ya jangan ditaruh di magnetic tape, tapi gunakan hard disk atau SSD gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memindahkan data yang sekiranya tidak akan sering diakses, yang sudah lama gitu ya, tapi data ini masih harus tetap disimpan, ya, maka kita bisa menggunakan magnetic tape. Ya. Nah, jadi sebetulnya magnetic tape ini punya kinerja yang bagus juga. Kalau apa? Ya, kalau misalnya data yang mau diakses itu saling berdampingan, ya, saling berdekatan ya. Jadi kalau kita akses secara sekuensial ya, satu data dengan data berikutnya adalah posisinya bersebelahan gitu ya. Nah, kalau misalnya begitu gitu ya, maka dia bisa jadi punya kecepatan yang bisa dibandingkan gitu ya dengan kecepatannya hard disk gitu ya. Misalnya dia bisa mencapai 100 MB per second atau bahkan bisa lebih cepat lagi ya. Nah, ini kapasitasnya biasanya magnetic tape ini lebih besar ya kapasitasnya. Kemudian lebih awet gitu ya dibandingkan hard disk. Magnetic tape ini punya usia yang lebih panjang daripada hard disk sehingga cocok untuk dijadikan sebagai media backup. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat mengenai struktur disk ya. Nah, tadi kita melihat ya, disk ya terdiri atas piringan-piringan ya. Jadi hard disk terdiri atas piringan-piringan ya. Lalu piringan-piringan tadi dibagi-bagi menjadi sektor. Dibagi-bagi menjadi track ya, dibagi-bagi menjadi track. Lalu track dibagi-bagi menjadi sektor. Nah, track-track yang sama pada piringan yang berbeda membentuk silinder. Nah, tetapi ketika kita mengakses data ya, maka lokasi-lokasi yang digunakan gitu ya. Jadi ketika mengakses data maka lokasi-lokasi ya untuk mengakses lokasi-lokasi data ya bentuknya tidak secara logika ya, secara logik ya, tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk track gitu ya, sektor, silinder ya, tetapi disk drive ini ya secara logik itu dialamati gitu ya dalam bentuk array satu dimensi gitu ya, dalam bentuk array satu dimensi ya. Nah, jadi seolah-olah kalau kita naruh data di hard disk itu ya seolah-olah jadi kalau kita mengakses ya hard disk ya seolah-olah kita itu seperti mengakses kayak mengakses apa ya, memori mungkin ya. Jadi kalau dia dialamati dengan array satu dimensi. Jadi misalnya ada alamat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti datanya ditaruh di sini gitu ya, data-datanya. Nah, tetapi realnya hard disk itu kan ya bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ada track, ada sektor, ada silinder ya. Tetapi secara logik ya, bentuknya adalah seperti ini ya. Dia dialamatkan ya dengan one dimensional array ya, array satu dimensi ya.
Nah, lalu unit terkecil dari data yang ditransfer itu disebut sebagai blok, ya, disebut sebagai blok, ya. Nah, blok-blok ini ya dibentuk pada saat kita melakukan proses low level formatting, ya, atau pemformatan level rendah ketika kita pertama kali menggunakan hard disk, ya. Nah, blok-blok yang sifatnya logik ini ya nanti ya dipetakan ke yang tadi gitu ya, ke track, sektor, dan silinder. Jadi ini nanti dipetakan ke ke format track, silinder, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dipetakan ke format yang tadi gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi aturan pemetaannya adalah blok pertama gitu ya diletakkan pada sektor ke-0 ya. Nah, sektor ke-0 ini adalah sektor pertama ya pada track pertama ya. Nah, pada track pertama di outermost cylinder. Jadi silinder paling luar ya. Jadi sektor 0 ini posisinya adalah di silinder paling luar ya, berarti yang paling lebar ya. Nah, lalu pemetaannya berurutan gitu ya ke sektor-sektor selanjutnya gitu ya. Nah, lalu kalau sektor-sektornya sudah habis gitu ya pemetaannya ya. Jadi misalnya ini silinder yang terluar ya, maka misalnya blok nomor 0 dipetakan di sini gitu ya, blok nomor 1 di sini, blok nomor 2 di sini. Ya, blok nomor 3 di sini ya. Nah, nanti kalau ini sudah habis, maka dia berpindah ke track berikutnya gitu ya. Tetapi pada silinder yang sama gitu ya. Jadi pada track berikutnya tetapi pada silinder yang sama gitu ya. Jadi berarti dia di piringan yang bawahnya ya. Nah, dia terus ke bawah ya, terus ke bawah ya sampai apa namanya? Track pada silinder yang sama habis. Nah, setelah track pada silinder yang sama sudah habis, baru dia pindah ke silinder berikutnya, mulai dari atas lagi, ya, mulai dari atas lagi, tetapi bagian yang lebih dalam, gitu ya. Nah, jadi itu cara memetakan logical block ke ya physical disk, ya. Nah, pemetaan ini ya semestinya mudah dilakukan ya karena kan aturannya jelas. Nomor 0 ditaruh di silinder nomor 0, blok nomor 1 ditaruh di silinder nomor 1 ya. Nah, tapi akan menjadi sulit kalau misalnya di hard disk kita ada misalnya ada bed sektor ya. Jadi ada sektor yang tidak bisa ditaruh ya. Tidak bisa digunakan untuk menyimpan data. Misalnya ini bed sektor ya. Nah, berarti kan bed sektor ini tidak bisa dipakai, artinya akan terlewati gitu ya pengalamatan terhadap bed sektor ini. Nah, ini akan mempersulit ya proses penyimpanan pada disk. Proses pemetaan pada disk ya akan mempersulit proses pemetaan pada disk. Nah, lalu berikutnya masalah yang kedua adalah kalau misalnya jumlah sektor per tracknya ya, jumlah sektor per tracknya itu beda-beda gitu ya, beda-beda untuk silinder yang berbeda gitu ya. Jadi silinder yang pertama gitu ya, misalnya jumlah tracknya 1000 gitu ya. Lalu silinder yang kedua jumlah tracknya beda lagi, misalnya cuma 990 gitu ya. Lalu silinder yang ketiga jumlah tracknya lebih sedikit lagi. Nah, ini proses pemetaan dari logical blocks ke ya physical ya, ke physical akan sulit gitu ya. Nah, tapi untuk mengatasi masalah non-constant number of vectors ini, ya bisa menggunakan teknik yang namanya constant angular velocity. Ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan melihat mengenai disk attachment. Nah, disk attachment ini maksudnya adalah bagaimana disk ini disambung ke komputer, dihubungkan ke komputer, ya. Nah, mungkin kalau sekarang kita tahunya ya, mungkin dari Anda ada yang sudah tahu ya, tapi kalau kita sekarang tahunya ya, cara menghubungkan disk dengan komputer adalah memasang ke
port yang ada, ya, I/O port yang ada. Misalnya kalau mau masang hard disk ke komputer PC, kita pasang di apa namanya, port SATA, ya, ke kabel SATA yang masih kosong, ya. Nah, lalu kalau di laptop juga sama SATA, ya, cuman bentuknya bukan pakai kabel, tetapi pakai apa namanya, slot, seperti slot, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kita ketahui seperti itu disebut sebagai host attached, ya, disebut sebagai host attached. Nah, host attached ini intinya adalah disk ini gitu ya, langsung dipasang ke I/O ports yang ada di komputer gitu ya. Nah, lalu komunikasi antara disk dengan komputer ya melalui I/O bus ya. Nah, contoh-contoh disk attachment yang sifatnya host attached ya, misalnya menggunakan SCSI gitu ya, SCSI ya, dibacanya SCSI ya. Atau ada juga fiber channel FC ya. Nah, fiber channel ini dari namanya dia menggunakan fiber optik gitu ya, atau bisa juga pakai copper ya, pakai tembaga ya. Nah, FC ini dia merupakan apa namanya ya, cikal bakal dari yang namanya storage area networks atau SAN ya. Nah, jadi ini adalah disk attachment. Nah, berikutnya adalah storage array ya. Nah, storage array ini bagaimana kalau kita punya disknya lebih dari atau banyak gitu ya, misalnya kita punya hard disk 5 gitu ya, atau punya hard disk 10. Nah, cara masangnya gimana? Nah, ini ada yang namanya storage array. Jadi kita punya sekumpulan hard disk ya. Nah, storage array ini biasanya agar bisa kita akses dengan mudah. Jadi kalau kita punya banyak hard disk, kalau kita ingin menggunakan hard disk ini dengan mudah, maka biasanya ada controller ya, ada controller khusus untuk storage array ini ya. Nah, salah satunya yang paling terkenal adalah RAID gitu ya, adalah RAID ya. Jadi RAID ini kita bisa menggabungkan beberapa hard disk gitu ya. Lalu nanti bisa kita setting ya, apakah dia pakai settingan RAID 0, apakah pakai pengaturan RAID 1 dan seterusnya. Nah, untuk menggunakan RAID ini ada yang menggunakan hardware, ada yang namanya RAID controller gitu ya. Nah, lalu ya ini berarti fitur-fitur yang apa namanya tersedia gitu ya kalau kita menggunakan storage array gitu ya. Nah, berikutnya tadi kita sudah melihat mengenai host attached. Jadi cara memasangkan disk ke komputer bisa dengan langsung memasangkan ke port I/O yang ada ya. Nah, ada juga cara memasangkan storage ke komputer atau menghubungkan storage ke komputer dengan menggunakan teknologi gitu ya, yang namanya storage area network gitu ya. Nah, storage area network ini biasanya kalau kita butuh ya lingkungan komputasi yang storage-nya itu sangat besar ya. Sekarang katakanlah eranya big data gitu ya. Big data ini setiap detik kita mengumpulkan data gitu ya. Setiap detik mengumpulkan data. Jadi kalau kita mengandalkan teknik menghubungkan disk ke komputer hanya host attached ya, maka suatu saat kita akan kehabisan port I/O di komputer kita. Jadi port I/O-nya tidak cukup lagi untuk memasangkan hard disk ya. Nah, salah satu solusinya adalah bisa dengan menggunakan storage area network atau sering disingkat sebagai SAN ya. Nah, jadi SAN ini kita punya beberapa storage array. Ingat ya, storage array ini adalah kita punya sekumpulan storage ya. Misalnya satu storage array isinya 100 hard disk gitu ya. Nah, berarti kita punya misalnya ada 2 storage array. Berarti kita punya 200 hard disk ya. Lalu di sini selain hard disk misalnya kita pakai jenis storage yang lain, misalnya tape gitu ya. Atau kita punya storage yang lain yang pakai SSD untuk yang lebih cepat ya. Nah, storage ini ya disambung menggunakan perangkat seperti perangkat jaringan, seperti switch gitu ya. Jadi ada switch-nya nih ya. Jadi kalau kita mau nambah storage array, tinggal kita pasangkan storage array ke switch yang tersedia ya. Jadi seperti jaringan, tetapi jaringannya itu bukan untuk menghubungkan
komputer-komputer, tetapi untuk menghubungkan storage ya. Nah, jadi ada jaringan khusus untuk storage. Nah, ini disebut sebagai SAN. Nah, nanti kalau server ingin mengakses storage tadi, dia juga sama, dia dihubungkan ke switch yang ada di SAN ini, gitu ya. Jadi server-server ini dia disambung ke SAN. Nah, keuntungan dari SAN adalah jaringan untuk storage, jaringan untuk lalu lintas data terpisah dengan jaringan untuk komunikasi data biasa, ya. Jadi jaringan untuk lalu lintas baca tulis ke storage, ya. Jadi untuk mengakses storage, lalu lintas datanya beda dengan lalu lintas komunikasi data dari komputer yang biasa terjadi, gitu ya. Nah, sehingga jaringan yang standar, ya, jaringan internet, LAN atau WAN tidak terganggu, ya, tidak terganggu dengan komunikasi, ya, antara server dengan storage, ya. Nah, nah, jadi ini detail mengenai storage area network. Nanti Anda bisa pelajari juga, gitu ya. Jadi di sini nanti ada istilahnya LUN masking, ya, ada yang namanya LUN masking, ya. Lalu protokol-protokol untuk komunikasi, ya, dalam storage area network, ya. Ada yang namanya iSCSI, ada yang namanya FCOE, gitu ya, FCOE, ya. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat, ya. Jadi intinya seperti itu untuk SAN. Nah, di sini saya coba membandingkan antara host attached versus SAN, ya. Jadi host attached ini nama lainnya adalah direct attached storage. Nah, kalau direct attached storage ini komputer, ya, langsung disambung ke storage, ya. Langsung disambung ke storage. Nah, direct attached storage ini ya bisa storage-nya dipasang di dalam, ya, server ini, atau dia menggunakan semacam extension yang menghubungkan ke dari server ke array, ya, array of storage. Jadi ini array of storage ini bisa jadi di dalamnya banyak hard disk, gitu ya. Nah, ini dihubungkan dengan suatu konektor. Nah, kalau storage area network, ya, bedanya dengan direct attached adalah dia menggunakan switch, ya, menggunakan switch untuk menghubungkan antara server dengan storage, ya. Jadi kalau kita mau nambah storage, tinggal kita colokkan ke switch ini, gitu ya. Mau nambah storage lagi, tinggal kita pasangkan ke switch ini. Kalau kita mau nambah server juga, kita pasangkan ke switch ini. Nah, berikutnya adalah NAS, ya, Network Attached Storage. Nah, NAS ini bedanya dengan SAN, ya. NAS dengan SAN adalah komunikasi, ya, jaringan yang digunakan untuk komunikasi data biasa dengan komunikasi storage, gitu ya, menggunakan jaringan yang sama, gitu ya. Jadi di sini ada satu jaringan ini dipakai untuk komunikasi data biasa, ya, komunikasi data biasa, juga dipakai untuk komunikasi membaca dan menulis data ke penyimpanan, gitu ya, ke server NAS, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jaringan komunikasi yang standar akan terganggu, ya, atau bandwidth-nya akan termakan oleh jaringan yang oleh beban yang digunakan untuk komunikasi antara klien dengan storage, gitu ya. Nah, jadi itu kekurangannya. Tetapi kelebihannya, ya, biaya untuk membangun NAS ini lebih murah dibandingkan biaya untuk membangun SAN, ya. Kalau SAN tadi kan jaringannya misah, gitu ya, jaringan untuk storage ada sendiri, jaringan untuk komunikasi data biasa ada sendiri, gitu ya. Nah, tapi perlu biaya tambahan karena harus membangun jaringan tersendiri untuk storage. Kalau ini jadi satu, ya. Nah, protokol yang terkenal, ya, untuk mengakses data di dalam sistem NAS adalah ada yang namanya NFS, gitu ya, Network File System. Ada juga CIFS, ya. CIFS ini biasanya file sharing di Windows, ya. Ada juga protokol iSCSI, ya, yakni protokol SCSI tetapi dijalankan pada jaringan TCP/IP, jaringan IP, ya. Nah, oke, itu ya kita lihat, ya, kita sudah melihat mengenai beberapa overview, ya,
tentang disk. Nah, berikutnya kita akan masuk ke disk scheduling, ya. Nah, kenapa harus ada disk scheduling? Ya, disk scheduling ini karena kita ingin, ya, ketika kita mengakses, ya, disk. Nah, jadi ditekankan di sini, ya, disk scheduling ini adalah, ya, untuk, ya, storage yang bentuknya adalah disk, ya, yang bentuknya adalah disk. Di mana disk ini tadi, ya, kita mengenal istilah-istilah, ada yang namanya silinder, gitu ya, ada yang namanya silinder, ada yang namanya track, gitu ya, ada yang namanya sektor, gitu ya. Nah, disk scheduling ini adalah untuk disk. Jadi kalau SSD, ya, tidak menggunakan algoritma disk scheduling seperti ini. Nah, jadi tujuannya dalam mengakses disk itu cepat, gitu ya, efisien, ya. Nah, efisien ini apa? Misalnya, ya, jumlah silinder yang harus dikunjungi inginnya sedikit, gitu ya. Nah, kalau jumlah silinder yang dikunjungi sedikit, berarti kan aksesnya lebih cepat, ya. Nah, jadi tujuan yang pertama adalah misalnya untuk disk scheduling ini minimize seek time, ya, mengurangi seek time. Kita tahu seek time tadi adalah waktu untuk menemukan silinder yang diinginkan. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, kalau misalnya kita bisa efisienkan, ya, waktu, ya, seek time ini, ya, waktu untuk mencari data, gitu ya, pada disk, maka kita bisa meningkatkan disk bandwidth, ya, di mana disk bandwidth ini adalah jumlah byte, ya, jumlah byte data yang bisa ditransfer, ya, dalam rentang waktu tertentu, ya. Artinya kalau kita semakin cepat seek time-nya, berarti kan semakin banyak data yang bisa dikirimkan. Nah, di scheduling ini penting, kenapa? Karena permintaan akses input-output ini banyak, gitu ya. Sumber permintaan akses input-output ini bisa bersumber dari sistem operasi itu sendiri, lalu bisa bersumber dari proses-proses lainnya, tetapi levelnya adalah level sistem, atau bisa juga bersumber dari proses-proses lainnya, tetapi prosesnya adalah proses user, gitu ya. Nah, dalam mengakses disk, ya, karena bisa jadi permintaan akses ini banyak, gitu ya, lalu akses ke disk ini seperti kita ketahui lumayan lambat, gitu ya, lumayan lama, maka bisa jadi terjadi antrian, ya, terjadi antrian akses ke disk, akses ke I/O. Nah, maka agar permintaan-permintaan akses ke disk ini tidak hilang gara-gara penuh, ya, akses ke disk penuh, maka OS atau sistem operasi biasanya membuat struktur data antrian, gitu ya, struktur data queue, ya, yang menyimpan request-request, ya, disk yang belum bisa di eksekusi, yang belum bisa dilaksanakan, ya. Nah, antrian ini bisa per disk, ya, atau per device, ya. Nah, jadi kalau misalnya disknya sedang tidak diakses, maka kalau ada permintaan untuk mengakses disk, maka bisa langsung dieksekusi permintaan tersebut. Tapi kalau misalnya sibuk, ya, maka mau tidak mau harus mengantri dulu. Nah, sekarang langsung saja kita akan melihat bagaimana algoritma-algoritma di scheduling ini, ya. Nah, untuk mengetahui, ya, baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan disk, ya, maka kita harus melakukan evaluasi, ya. Nah, untuk melakukan evaluasi kita bisa membuat ilustrasi, ya, membuat ilustrasi bagaimana suatu algoritma scheduling ini berjalan dengan mencobakan, ya, serangkaian akses ke disk, ya. Nah, serangkaian akses ke disk ini, ya, ditandai dengan akses ke nomor-nomor page, ya. Jadi nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai yang tertulis ini adalah nilai nomor page, nilai nomor silinder, ya.
maaf saya ralat ya, bukan page tapi silinder. Jadi ini itu adalah nomor-nomor silinder yang ingin diakses ya. Jadi misalnya yang ingin diakses pertama adalah silinder nomor 98, berikutnya adalah silinder nomor 183, lalu silinder nomor 37 dan seterusnya. Nah, jadi untuk menguji ya seberapa bagus suatu algoritma penjadwalan, maka cara mengujinya kita berikan serangkaian akses ya ke hard disk. Nah, serangkaian akses ini berupa serangkaian nilai-nilai silinder yang ingin diakses. Nah, selain itu yang kita ketahui juga saat ini pointer head kita berada di silinder mana? Misalnya ada di silinder nomor 53 ya. Nah, baik, pertama kita akan lihat algoritma FCFS ya. Biasanya kalau algoritma penjadwalan yang paling pertama kita pelajari adalah algoritma seperti ini ya. FCFS, first come, first serve. Jadi yang datang pertama kali, maka dia yang akan dieksekusi pertama kali, yang akan dilayani pertama kali. Atau nama lainnya adalah FIFO ya. First in, first out. Ya. Oke. Nah, algoritma FCFS ini, algoritma FCFS ini relatif sederhana, gitu ya. Jadi yang dilakukan hanya mengeksekusi permintaan-permintaan disk sesuai urutan, ya, mulai dari pertama sampai terakhir. Ya. Nah, jadi misalnya posisi ini berada pada silinder nomor 53, ya. Jadi posisi head saat ini berada pada silinder nomor 53. Ya. Nah, maka dengan algoritma FCFS ini bisa kita simulasikan ya bagaimana proses pengaksesan nomor-nomor silinder yang ada di antrian, gitu ya. Nah, jadi kan pertama kita lihat di sini ya, posisi kita ada di 53, gitu ya, ada di sini. Nah, kemudian berikutnya yang akan diakses ya sesuai dengan antrian, yakni silinder nomor 98. Jadi berikutnya adalah silinder nomor 98 ya. Yang ini ya. Nah, ini kenapa pencatatannya ke bawah gitu ya? Karena dilakukan pada waktu yang berbeda ya. Jadi akses ke silinder nomor 53 dengan akses ke silinder nomor 98 itu terjadi pada waktu yang berbeda. Jadi sumbu yang ke sini adalah sumbu waktu ya. Nah, lalu setelah 98 berikutnya adalah 183, gitu ya. 183 dia ke sini, gitu ya. Nah, jadi dia lompat ke sini ya. Ini 183. Nah, lalu berikutnya yang diakses adalah nomor silinder nomor 37, ya. Nah, berikutnya adalah 37 yang ini, gitu ya. Lalu berikutnya adalah 122, ya. Jadi setelah dari 37 dia pindah lagi ke 122 ya, ke silinder nomor 122 ya. Nah, lalu berikutnya 14 ya, 14, maka berikutnya yang diakses adalah silinder nomor 14 ya. Dan yang selanjutnya adalah silinder nomor 124 ya. Silinder nomor 124 di sini ya. Lalu silinder nomor 65 ya. Silinder nomor 65 di sini ya. Dan yang terakhir adalah silinder nomor 67 ya, 67 yang ini ya. Nah, dari sini maka biasanya ditanyakan ya berapa total ya perpindahan head ya. Nah, kalau di total ya maka total perpindahannya adalah sebanyak 640 silinder. Gimana cara menghitungnya ya? Kita hitung saja selisih-selisih pergerakannya ya. Yang pertama kan yang kita hitung berarti pergerakan dari silinder 53 ke 98 ya. Berarti selisihnya adalah selisihnya adalah 93 diambil 98 maksudnya ya, 98 diambil 53 gitu ya. Nah, setelah itu ditambah dengan ya pergerakan dari 98 ke 183 gitu ya. Jadi 183 ya
dikurangi 98, gitu ya. Habis itu ditambah ya pergerakan dari 183 ke 37, gitu ya. Berarti 183 dikurangi 37, ya. Lalu ditambah dengan pergerakan dari 37 ke 122, ya. 122 diambil 37, ya. Lalu ditambah dengan pergerakan dari 122 ke 14, ya. Jadi berarti 122 ke 14, ya. Lalu ditambah pergerakan dari 14 ke 124, ya. 124 dikurangi 14, ya. Lalu ditambah dengan pergerakan dari 124 ke 65, ya. Berarti di sini 124 diambil 65. Dan yang terakhir pergerakan dari 65 ke 67, berarti 67 diambil 65. Nah, dari sini ya, kalau di total ya mestinya jumlahnya adalah 640 pergerakan ya head ya. Jadi 600 head harus melintasi sebanyak 640 silinder ya untuk menyelesaikan permintaan dalam antrian ini gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu ya mengenai algoritma FCFS. Oke, saya kira ini relatif mudah ya, jadi algoritma FCFS ini tinggal ngikutin aja ya, tinggal mengikuti urutan request yang ada di antrian, dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk menghitung jumlah head movement ini atau pergerakan head, sebetulnya bisa aja kita langsung hitung ya, misalnya arah pergerakan pertama ya, misalnya dari 53 ke 183 ya. Nah, kita hitung ya selisih 183 ke 53 berapa ya. Nah, lalu habis itu dia pindah arah ya. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri ya. Maka kita hitung ya, berikutnya kita tambahkan dengan 183 dengan selisih 183 dengan 37 berapa gitu ya. Habis itu ya selisih antara 37 dengan 122 gitu ya. Habis itu selisih 122 dengan 14. Habis itu selisih 14 dengan 124. Habis itu selisih 124 dengan 65, 65, 67. Jadi mestinya hasilnya sama saja ya dengan cara menghitungnya. Oke, nah berikutnya adalah algoritma yang kedua adalah SSTF ya. Jadi SSTF ini singkatan dari shortest seek time first ya. Jadi yang dilayani adalah yang jarak ya, jaraknya paling pendek, yang shortest dulu gitu ya. Jadi yang dilayani adalah yang minimum seek time, yang paling minim, yang seek time-nya paling minimum. Ya, dari mana? Dari posisi head saat ini. Ya, jadi relatif terhadap posisi head saat ini. Ya. Nah, ini kalau di penjadwalan proses mirip yang namanya SJF ya, shortest job first. Ya. Jadi yang dilayani adalah kalau di dalam SJF itu kan job yang waktu eksekusinya paling sebentar ya. Jadi yang dipilih yang paling cepat dulu ya. Nah, jadi sebagai ilustrasi ya, masih pakai ya antrian akses ke silinder yang sama seperti yang dipakai di algoritma FCFS tadi ya, masih pakai nilai-nilai ini ya. Nah, sekarang kita akan pakai algoritma SSTF ya. Nah, algoritma SSTF ini ya pertama ya sama ya, kita mulai dari silinder nomor 53. Nah, kalau pada algoritma FCFS ya, dari silinder 53, silinder berikutnya yang akan diakses, yang akan dilayani adalah silinder 98. Maka kalau di algoritma SSTF tidak begitu. Kita cari dulu silinder mana yang paling dekat dengan silinder 53 ya. Di antara silinder ini ya, mana yang paling dekat dengan 53 ya. Nah, jadi kalau Anda hitung, maka yang paling
paling dekat dengan 53 adalah silinder nomor 65 ya. Jadi ini adalah yang pertama diakses, silinder nomor 65 ya. Nah, berikutnya ya. Berikutnya oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi untuk algoritma SSTF ini tadi ya, pertama dari silinder 53, lalu dari silinder 53 ini yang terdekat adalah silinder 65 ya. Nah, sekarang berarti posisi head adalah di silinder 65 ya. Nah, berikutnya yang akan diakses ya adalah silinder mana yang paling dekat dengan silinder 65 ya. Nah, berarti kan yang paling dekat di antara silinder yang belum dieksekusi ya adalah silinder nomor 67. Sehingga ini yang kedua ya, silinder kedua yang diakses. Jadi berikutnya adalah 67 ya di sini. Jadi ini yang pertama ya 53, yang kedua adalah 65, yang ketiga adalah 67 ya. Nah, berikutnya dari posisi 67 mana yang paling dekat? Nah, yang belum diakses ya. Jadi di sini kita punya 98, 183, 37, 122, 14, 124. Mana yang paling dekat? Nah, berdasarkan perhitungan dari posisi 67 yang paling dekat adalah silinder nomor 37 ya. Nah, jadi silinder ketiga yang diakses adalah silinder nomor 37 ya. Nah, berikutnya berarti posisi head kita sekarang ada di silinder nomor 37 ya. Nah, dari silinder 37 mana yang paling dekat? Kita cari gitu ya. Nah, di sini ketemu yang paling dekat adalah silinder nomor 14. Sehingga berikutnya yang akan diakses adalah silinder nomor 14. Nah, ini adalah silinder keempat yang diakses ya. Nah, lalu berikutnya dari silinder nomor 14, mana yang akan diakses yang paling dekat? Nah, di antara yang belum diakses, yang terdekat adalah silinder nomor 98 ya. Nah, silinder nomor 98 ini sini ya. Kelima ya. Oke, nah berikutnya dari silinder nomor berapa tadi yang terakhir ya, nomor 98, mana yang terdekat ya? Nah, yang terdekat selanjutnya adalah silinder nomor 124 ya. Maaf 122 ya, yang terdekat dari 98 adalah 122. Sehingga berikutnya yang akan dibaca adalah silinder 122, ini yang keenam dibaca gitu ya. Nah, lalu berikutnya dari 122 yang terdekat pasti 124 ya, ini yang ketujuh gitu ya. Nah, ini silinder yang ketujuh yang dibaca, head kita ada di sini. Dan yang terakhir sisanya adalah tinggal silinder nomor 183 ya. Nah, dari sini Anda hitung gitu ya, berapa jumlah pergerakannya, tinggal Anda hitung selisih-selisihnya ya. Selisih-selisih ini Anda hitung ya, selisih-selisih ini Anda hitung ya, lalu dijumlahkan semuanya ya. Lalu nanti Anda cek apakah benar bahwa total head movement-nya adalah 236 silinder ya. Oh iya, untuk ilustrasi ini ya, kenapa nilai awal dan akhirnya 0 sampai 199? Karena di sini disebutkan bahwa di sini asumsinya adalah kita punya disk ya yang terdiri atas 200 silinder ya. Jadi ada 200 silinder gitu ya. Nah, jadi karena ada 200 silinder maka
diberi indeks ya, silinder pertama adalah silinder nomor 0, silinder terakhir adalah silinder 199. Jadi itu ya kenapa di sini nilai awal dan akhirnya adalah 0 sampai dengan 199. Oke, nah itu algoritma shortest seek time first ya. Nah ini adalah algoritma paling efisien ya, yang menghasilkan total head movement paling sedikit ya. Oke, nah meskipun algoritma SSTF ini efisien, tetapi hati-hati gitu ya, karena bisa jadi algoritma SSTF ini mengakibatkan starvation. Nah barangkali dari Anda masih ingat ya apa itu starvation? Silakan ya. Jadi sebetulnya kita ini perlu diskusi ya agar ketahuan ya feedbacknya, apakah sudah memahami materi atau ada yang perlu dijelaskan kembali ya. Nah apa itu starvation ya? Oke ya. Nah starvation itu kan keadaan di mana suatu proses ya tidak pernah mendapatkan pelayanan ya. Jadi suatu proses ketika dia ingin melakukan sesuatu ya, maka dia tidak bisa pernah melakukannya, dia tidak pernah bisa mendapatkan pelayanan untuk melakukan sesuatu tersebut ya. Kenapa? Karena selalu kalah dengan proses lain ya. Jadi misalnya suatu proses butuh sumber daya ya. Nah, proses tersebut tidak pernah mendapatkan akses ke sumber daya tersebut ya. Kenapa? Karena selalu kalah dengan proses-proses yang lain dalam menggunakan sumber daya. Nah, algoritma SSTF ini adalah algoritma yang tidak bebas dari starvation. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya masuk ya permintaan request ya ke dalam antrian, tetapi dengan nomor silinder yang relatif berdekatan gitu ya, maka nomor silinder yang besar akan selalu kalah gitu ya. Jadi katakanlah setelah setelah akses ke silinder 67 ya. Setelah akses ke silinder 67, habis itu masuk lagi permintaan akses ke silinder nomor misalnya 66 gitu ya. Nah, setelah akses ke silinder 66 ya. Nah, kalau sudah masuk permintaan akses ke silinder 66, otomatis ketika head berada pada posisi silinder 67 yang akan dilayani itu kan otomatis yang silinder nomor 66 ya, yang lainnya tidak ada yang lebih dekat daripada silinder nomor 66, akan kalah gitu ya yang lain. Nah, katakanlah misalnya setelah silinder nomor 66 gitu ya, berikutnya yang diakses adalah silinder nomor 64 gitu ya. Habis 64, 65 katakanlah. Habis 65, 67. Jadi selalu yang berdekatan ya. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya silinder-silinder yang posisinya jauh dari silinder 67 ini akan bisa jadi mengalami starvation ya. Kenapa? Karena mereka bisa jadi tidak kebagian pelayanan ya, tidak kebagian mengakses disk ya, karena selalu masuk permintaan-permintaan yang posisinya berdekatan dengan posisi head saat ini. Nah, ini harus hati-hati ketika menggunakan algoritma SSTF ya. Nah, berikutnya algoritma yang akan kita lihat adalah algoritma scan ya. Oke, nah apa itu algoritma scan ya? Nah, algoritma scan ini ya caranya sederhana ya. Caranya adalah head ya atau arm dari disk ya itu dimulai dari salah satu sisi ya, dari salah satu ujung, lalu dia akan bergerak ke ujung yang lain ya, bergerak ke ujung yang lain. Nah, sambil head ini bergerak dari salah satu sisi ke sisi yang berlawanan ya, ke sisi yang lain. Nah, dia sambil melayani permintaan-permintaan akses ke silinder ya,
yang berada di antara jalur pergerakan ini, gitu ya. Jadi misalnya dari kiri, ya, dia bergerak ke kanan head-nya. Nah, selama pergerakan dari kiri ke kanan ke ujung kanan ini, maka dia melayani permintaan-permintaan yang ada di antara rentang kiri ke kanan ini. Nah, setelah sampai ujung, ya, maka pergerakan head akan berbalik arah. Dari kalau misalnya tadi dari kiri ke kanan, sekarang berbalik dari kanan ke kiri, ya. Nah, jadi dari kiri kanan, setelah sampai ujung, kanan ke kiri. Nah, selama perpindahan dari kanan ke kiri, ya, maka dilakukan juga proses pelayanan, ya, terhadap nilai-nilai silinder, ya, terhadap silinder-silinder yang berada di rentang dari kanan ke kiri, ya. Nah, algoritma scan ini, ya, seringkali disebut juga sebagai algoritma elevator, ya, karena katanya kerjanya seperti elevator, ya. Jadi kalau Anda pergi ke ke mall misalnya yang tingkatnya banyak, gitu ya, yang lantainya banyak, maka kita suka melihat elevator yang berbagai level, gitu ya. Jadi dia bentuknya ke kanan, habis itu ke kiri, ya, ke kanan lagi, ke kiri lagi, dan seterusnya. Nah, ini ilustrasi mengenai algoritma scan, ya. Nah, jadi untuk ilustrasi ini asumsinya posisi head, ya, saat ini berada pada posisi 53, ya. Nah, lalu berikutnya yang harus kita ketahui dari algoritma scan ini adalah kemana arah pergerakan head, ya. Pergerakannya ke kiri, gitu ya, ke kiri atau kanan, gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal-soal yang terkait dengan algoritma scan, maka biasanya ada tambahan informasi, ya, yang nanti dipakai untuk menyimpulkan kemana arah pergerakan dari head, apakah ke kiri atau ke kanan. Jadi bisa jadi disebutkan secara eksplisit, misalnya saat ini head bergerak ke arah kiri, ya. Maka berarti nanti kita harus menjalankan algoritma scan pertama kali dengan menggerakkan head ke arah kiri. Nah, atau bisa juga secara implisit, misalnya secara implisit saat ini, ya, algoritma saat ini posisi head ada di posisi 53. Katakanlah sebelumnya, sebelum ke 53, posisi head ada di 60. Nah, kalau kita lihat, dari 60 ke 53 itu kan pergerakan head ke arah kiri, ya. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa pergerakan head itu gerakannya ke arah kiri, ya. Tapi kalau misalnya disebutkan posisi head sebelumnya berada pada posisi 20, ya. Sekarang 53, sebelumnya 20 ke 53 itu kan ke kanan, ya. Berarti pergerakan algoritma scan ini berarti yang sedang terjadi adalah pergerakan ke arah kanan. Nah, dalam contoh ini pergerakan yang sedang terjadi adalah pergerakan ke arah kiri, gitu ya. Nah, jadi head akan jalan dari posisi 53 terus, ya, jalan sampai posisi head ke 0. Nah, dalam perjalanan head dari posisi silinder 53 ke posisi silinder 0, dia melayani permintaan-permintaan yang ada di rentang ini, gitu ya. Yang ada di rentang ini. Permintaan apa saja yang ada di rentang ini? Yakni permintaan untuk membaca silinder nomor 37 dan silinder nomor 14, ya. Nah, setelah dia mencapai ujung, ya, mencapai silinder 0, maka dia akan berbalik arah, ya, dia akan berbalik arah ke arah kanan. Sebelumnya kiri, sekarang ke kanan. Nah, selanjutnya, ya, disk, ya, akan bergerak dari head 0 menuju head paling ujung, ya, head nomor 199. Nah, dalam perjalanan dari 0 ke 199 ke sebelah kanan, dia melayani permintaan-permintaan yang ada di rentang waktu, di rentang 0 sampai 199 ini. Nah, permintaan apa saja yang ada di situ? Ya, permintaan untuk silinder 65, 67, ya, 98, 122, 124, dan 183, ya. Nah, jadi ini elevator. Nah, ini kalau kita hitung, ya, maka kita akan mendapatkan, ya, total pergerakan, ya, head-nya adalah sebanyak 236 silinder. Nah,
Silakan Anda coba hitung ya. Cara menghitungnya dari mana ya, sama kayak tadi ya, kita hitung selisih pergerakan head. Ya. Kita totalkan, kita dapatkan 236 silinder. Nah, oke, itu scan. Nah, berikutnya algoritma penjadwalan disk yang lain adalah C-scan ya. Nah, kalau C-scan ini ya, di sini disebutkan dia menyediakan cara yang lebih uniform, yang lebih seragam ya, dalam mengakses disk. Dan nanti akibatnya ya, wait time-nya, waktu tunggunya juga lebih uniform dibandingkan algoritma scan ya. Nah, bagaimana cara algoritma C-scan ini ya? Jadi prinsip awalnya sama ya. Jadi head bergerak dari satu sisi ya, dari satu ujung ke ujung yang lain ya, sambil melayani request yang ada di antara pergerakan tersebut ya. Nah, tapi ketika dia mencapai ujung ya, ketika dia mencapai ujung tersebut ya, dia tidak berbalik arah ya, beda dengan yang scan. Dia tidak berbalik arah sambil melayani permintaan-permintaan ya. Tapi yang terjadi ya, ketika dia mencapai ujung, dia langsung kembali ke awal dari disk ya, atau ke sisi sebaliknya ya. Dia langsung berbalik ke sisi sebaliknya tanpa ya, ini harus digarisbawahi ya, tanpa melayani permintaan-permintaan yang ada di jalur tersebut ya, di jalur kembali tersebut gitu ya. Jadi dia jalan gitu ya ke arah tertentu dari satu ujung ke ujung yang lain sambil melayani permintaan. Nah, ketika dia sudah sampai ke ujung ya, dia berbalik arah, tetapi ketika dia dalam perjalanan berbalik arah ini, dia tidak melayani permintaan-permintaan yang ada gitu ya dalam perjalanan berbalik arah ini. Nah, lalu bagaimana? Nah, cara melayani permintaan yang belum dieksekusi ya, maka nanti dilakukan pada arah yang sama gitu ya. Jadi proses pelayanan ya dilakukan pada arah yang sama. Jadi kalau kiri ke kanan semua ya. Kalau kanan ke kiri semua ya. Beda dengan yang scan. Kalau scan kan bolak-balik arah servisnya ya. Yang pertama kiri ke kanan dulu katakanlah, habis itu balik kanan kiri, habis itu kiri kanan kiri lagi. Nah, kalau si scan seragam. Jadi kalau arah pelayanannya kiri kanan, maka selalu kiri kanan. Kalau kanan kiri, maka selalu kanan kiri ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi katakanlah sekarang posisi silinder berada di posisi 53 ya. Nah, kemudian tadi arah pergerakan diasumsikan dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, dalam perjalanan dari kiri ke kanan sampai ujung ya, dia akan melayani permintaan-permintaan yang ada di antaranya. Jadi dia melayani permintaan silinder 65, 67 ya. Lalu 98, 122, 124, 183 dan sampai ke ujung ya. Jadi harus diingat bahwa algoritma scan dan C-scan ini dia sampai ujung dulu ya. Nah, dari ujung ini ya, maka dia berbalik arah ke arah kiri ya. Nah, tetapi selama berbalik arah ke arah kiri ini dia tidak melayani permintaan-permintaan yang ada di antara 199 ke arah 0. Jadi dia langsung saja memindahkan head ke silinder nomor 0. Nah, baru setelah itu dia bergerak ke kanan lagi. Nah, sambil dia bergerak ke kanan, dia melayani permintaan-permintaan yang belum selesai. Permintaan yang belum selesai adalah 14, 37, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita hitung-hitung, maka kita dapatkan bahwa ini belum dihitung ya, total silindernya berapa, ya. Jadi nanti dengan algoritma C-scan ini nanti Anda hitung, ya, berapa total pergerakan silindernya. Cara menghitungnya tetap sama, ya. Anda hitung selisih-selisih, ya, pergerakan silinder, ya. Lalu Anda jumlahkan, ya, yang ini, ya. Termasuk ketika Anda melakukan lompatan dari 199 ke 0, ya. Berarti di sini dia
mengakses 199 silinder ya. Jadi ini semua dijumlahkan untuk menghitung total pergerakan head ya. Nah, berikutnya ada algoritma varian dari algoritma scan maupun algoritma C-scan. Jadi variannya ini adalah algoritma look dan C-look ya. Jadi look ini adalah varian atau versi yang lain dari algoritma scan, dan kalau C-look ini adalah varian atau versi yang lain dari algoritma C-scan. Nah, apa bedanya? Ya, bedanya adalah pergerakan head ya itu paling jauh adalah sampai dengan last request ya, sampai request terakhir, tidak mesti sampai ujung silinder ya. Kalau di algoritma scan dan C-scan itu kan pergerakan head ya, pergerakan head harus mencapai ujung silinder ya. Misalnya ini bergerak dari kiri ke kanan. Nah, di dalam algoritma C-scan katakanlah si head ini harus mencapai silinder 199. Padahal request terakhir ya yang dari arah kiri ke kanan itu maksimum hanya sampai ke posisi 183 gitu ya. Nah, di dalam algoritma loop dan C-loop ya, pergerakannya ya maksimum hanya sampai last request dalam pada setiap arah ya. Nah, setelah mencapai last request langsung dia berbalik arah. Berbalik arahnya juga sama ya, tidak harus sampai ujung silinder ya. Nah, jadi sebagai ilustrasi ini adalah algoritma C-loop. Algoritma C-loop ini adalah varian dari algoritma C-scan. Nah, kita lihat bedanya. Di dalam algoritma C-loop ya, misalnya ini arah pergerakannya dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi nanti head akan bergerak dari arah kiri ke kanan. Nah, lalu selama pergerakan dari arah kiri ke kanan, mulai dari posisi awal 53, seperti yang diketahui, dia akan melayani permintaan-permintaan silinder. Jadi permintaan yang akan dilayani adalah 65, 67, 98, 122, 124, dan terakhir adalah 183 yang ke arah kanan. Nah, kalau di algoritma C-scan ini terus jalan sampai dengan silinder 199. Tapi kalau C-loop tidak, dia berhenti di sini ya di permintaan terakhir, lalu dia langsung balik arah ya, langsung balik arah dari kanan ke kiri. Nah, karena ini adalah varian dari C-scan, dalam perjalanan berbalik arah ini dia tidak melayani permintaan ya. Nah, lalu balik arahnya sampai mana? Balik arahnya juga tidak sampai ujung silinder 0, tetapi sampai ketemu permintaan yang paling kiri ya, atau paling kecil. Nah, permintaan yang paling kecil dalam kasus ini adalah silinder nomor 14 ya. Nah, dari sini dia layani dia berbalik arah ya, berbalik arah lagi dari kiri ke kanan. Nah, sambil dia bergerak dari kiri ke kanan, maka dia melayani permintaan yang ada di rentang tersebut. Nah, ini adalah C-loop ya. Nah, ini juga sama untuk algoritma loop ya. Jadi algoritma loop ini adalah varian dari scan, cuman bedanya adalah tadi ya, batas pergerakannya tidak harus sampai ujung silinder ya, cukup sampai silinder yang paling akhir ya, yang menjadi titik perhentian dari pergerakan head ya. Nah, bedanya kalau loop ini berarti selama dia berbalik arah ya, dia juga sambil melayani permintaan yang masuk ya. Oke. Nah, berikutnya lalu bagaimana cara memilih penjadwalan disk ya. Nah, tentunya di sini yang disebutkan bahwa yang umum dipakai adalah algoritma SSTF ya. SSTF ya, karena tadi ya terbaik ya dalam hal jumlah pergerakan head ya. Nah, tapi hati-hati karena bisa mengakibatkan starvation ya. Nah, pada akses ke disk yang aksesnya itu heavy ya, yang heavy load ya, jadi yang akses ke disknya banyak gitu ya, maka akan lebih baik ya kalau menggunakan dua variasi algoritma penjadwalan, yakni scan dan C-scan ya. Nah, jadi scan dan C-scan ini kalau pakai kalau pada apa namanya akses ke disk yang bebannya tinggi gitu ya,
Maka kalau menggunakan SSTF, tadi ya, SSTF, maka dikhawatirkan terjadi starvation. Nah, maka di sini bisa menggunakan scan dan syscan untuk mengurangi peluang terjadinya starvation. Ya. Nah, untuk kinerjanya, mana yang lebih baik, ini dikatakan tergantung kepada jumlah request dan tipe-tipe requestnya seperti apa. Ya. Nah, ini bisa dipengaruhi ya, request ini bisa dipengaruhi oleh teknik alokasi file, ya, metode alokasi file, lalu layout metadata, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini disarankan algoritma scheduling ini diimplementasikan sebagai modul terpisah ya dari operating system ya. Jadi kalau bisa misah dari operating system modulnya ya. Kenapa? Karena agar bisa gampang diganti-ganti dengan algoritma yang berbeda kalau dibutuhkan ya. Nah, di antara sekian banyak algoritma, sebagai algoritma default, di sini dikatakan bahwa yang apa ya, yang reasonable ya, yang masuk akal gitulah ya, untuk diimplementasikan sebagai algoritma default adalah algoritma SSTF dan loop. Nah, namun demikian nanti sesuai dengan load yang ada, maka kita bisa menyesuaikan ya. Selain algoritma ini mau pakai apa? Apakah ganti scan, syscan atau yang lain ya. Nah, ini kira-kira aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan algoritma penjadwalan disk. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat mengenai manajemen disk. Ya. Oke, jadi kita sudah selesai dengan algoritma penjadwalan disk. Berikutnya kita akan lihat mengenai disk management. Nah, dalam disk management ya, agar suatu disk pertama kali agar suatu disk ketika kita baru beli ketika suatu disk baru saja dirakit gitu ya, maka agar dia bisa digunakan ya, maka yang harus dilakukan adalah melakukan low level formatting ya, atau physical formatting. Nah, apakah itu low level formatting ya? Nah, low level formatting tadi yang tadi gitu ya, membentuk disk ya, disk ini dibentuk ya sehingga terdiri atas beberapa track dan beberapa sektor sehingga bisa diisi gitu ya, sehingga disk controller bisa menuliskan ke dalamnya. Tanpa melakukan low level formatting, maka disk controller tidak bisa menyimpan data atau membaca data karena belum terbentuk ya sektor-sektornya di mana saja, tracknya di mana saja ya. Nah, setiap sektor ini di dalamnya ya bisa menyimpan, tidak hanya menyimpan data ya setiap sektor ini, tetapi bisa juga menyimpan informasi yang lain ya. Jadi informasi yang lain adalah informasi header ya, lalu error correction code atau ECC. Tentunya data sudah pasti ditaruh di dalam sektor. Nah, ukuran sektor standarnya adalah 512 byte ya, tetapi bisa dipilih gitu ya. Mau 512 byte atau bisa juga opsi yang lain ya. Nah, meskipun kita sudah melakukan low level formatting, sudah terbentuk sektor-sektor, tapi bagi operating system ini belum cukup gitu ya. Nah, operating system biasanya dia harus punya struktur data yang lain ya. Jadi untuk melakukan pembacaan terhadap disk ya dengan lebih mudah ya, maka sistem operasi biasanya butuh struktur data lain ya. Nah, struktur data ini nanti berkaitan dengan yang namanya partition atau partisi ya. Nah, partisi ini membagi-bagi disk ya menjadi sekelompok silinder ya. Nah, sekelompok silinder ini bisa kita lihat secara logik sebagai disk yang terpisah gitu ya. Nah, ini lazim kita lakukan. Jadi kalau kita beli hard disk ya, maka kita pisah mana yang buat sistem operasi, mana yang buat data. Nah, itu caranya kita membuat partisi yang berbeda. Nah, dalam konteks disk ya yang ada silinder di dalamnya, partition ini yang terjadi adalah mengelompokkan silinder-silinder ya menjadi kelompok yang terpisah. Nah, kelompok silinder ini nanti dianggap sebagai disk yang terpisah. Nah, terhadap partition ini dilakukan logical formatting. Nah, ini ada lagi istilah formatting yang berbeda atau pemformatan yang berbeda. Nah, logical formatting ini yang dilakukan adalah membuat yang namanya file system. Nah, ini tentang file system ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi terhadap akses ke disk ya,
Nah, biasanya sistem operasi dalam mengakses disk tidak satu blok ya, tetapi dalam grup blocks ya, dalam sekelompok blocks ya. Nah, tadi kan kita ingat ya di awal ya, disk ini secara logik ya dibagi menjadi beberapa blok ya. Setiap blok punya alamat yang linear. Lalu nanti blok-blok ini dipetakan ke sektor-sektor ya. Nah, sistem operasi ketika mengakses blok-blok ini tidak satu-satu tetapi biasanya berkelompok ya, berkelompok dalam bentuk klaster ya. Dalam bentuk cluster gitu ya. Nah, jadi dilakukan dalam bentuk cluster. Ini biasanya seperti itu untuk meningkatkan efisiensi ya. Nah, kadang ya sistem operasi atau suatu aplikasi butuh akses ke disk secara raw ya, secara mentah ya. Jadi tidak mengikuti polanya sistem operasi. Ya. Jadi mereka kadang aplikasi ingin mengakses disk ya dengan caranya sendiri ya, tidak mengikuti caranya sistem operasi ya. Nah, contohnya adalah dalam kasus database. Kenapa? Karena ingin lebih efisien ya. Kalau mengandalkan file system yang ada di operasi bisa jadi operasinya lebih lambat ya. Maka kadang aplikasi butuh raw disk access ya. Contohnya adalah dalam DBMS ya. DBMS ini biasanya tidak menggunakan file sistemnya sistem operasi. Ya. Nah, di dalam disk biasanya ada blok khusus yang disebut sebagai boot block ya. Nah, boot block ini adalah blok khusus yang pertama kali diakses ketika sistem nyala gitu ya. Nah, boot block ini biasanya diisi dengan program yang namanya Bootstrap. Bootstrap ini Bootstrap ini ada di dalam ROM ya. Nah, untuk memuat Bootstrap ada program yang namanya Bootstrap Loader ya. Bootstrap Loader ini merupakan program yang tersimpan di bootlogs ya pada partisi boot ya. Nah, jadi boot block ini biasanya sih ditaruhnya di ROM ya. Nah, mungkin saja dia ada di storage ya. Nah, kemudian untuk menghandle blok yang sudah rusak atau bad block, dia bisa menggunakan sector sparing. Nah, ini kira-kira gambaran tentang penggunaan blok-blok pada disk untuk boot ya, untuk proses boot ya di dalam Microsoft Windows, di dalam Windows ya. Jadi tadi dikatakan bahwa disk ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa partisi ya. Nah, lalu ada partisi khusus untuk menyimpan program-program sistem ya, diantaranya boot code. Jadi boot code ini adalah program yang pertama kali dieksekusi ketika komputer baru dinyalakan. Nah, partisi MBR inilah yang akan pertama kali dibaca. Gitu ya. Di dalamnya ada boot code, lalu di dalamnya ada partition table. Nah, partition table ini adalah struktur data yang menyimpan daftar partisi yang ada di disk. Jadi partition table ini memberikan informasi bahwa disk yang sedang diakses dibagi menjadi 4 partisi. Jadi ada partisi 1, partisi 2, partisi 3, partisi 4 ya. Nah, ini disebut sebagai MBR ya. Kalau nggak salah MBR itu singkatan dari master boot record ya, atau catatan utama boot ya, master boot record. Nah, berikutnya adalah swap space management. Nah, swap space ini kita ingat kemarin kita sudah belajar virtual memory ya. Salah satu elemen dalam virtual memory yang harus ada adalah swap storage ya, atau storage ya, untuk menyimpan page yang akan dikeluarkan dari memori lalu ditaruh di storage ya. Nah, itu butuh swap ya. Nah, swap space ini juga harus dikelola oleh sistem operasi ya. Nah, penggunaan swap space ini di sini dikatakan sudah jarang sekarang. Kenapa? Karena kapasitas memori sekarang relatif meningkat secara drastis. Katakanlah sekarang memori sudah bisa mencapai 1 terabyte, katakanlah ya. RAM sudah bisa sebesar itu. Maka penggunaan swap space ini juga mulai jarang ditemukan ya. Nah, tapi tentu saja ini tetap perlu, terutama untuk komputer-komputer yang memorinya sedikit gitu ya.
Nah, swap space ini bisa diambil dari file system normal, ya. Misalnya kita punya file system NTFS, lalu atau ext pada Linux, swap space ditaruh di situ, ya, di file system itu. Atau bisa juga kita pakai partisi yang terpisah untuk swap space. Ya. Nah, lalu untuk mencatat penggunaan swap space, ya, salah satu caranya adalah dengan membuat swap map, ya. Jadi ini adalah swap area yang dikelola oleh sistem operasi. Lalu swap area ini dipecah-pecah menjadi beberapa page, ya. Nah, setiap page slot ini dipakai untuk menyimpan page yang sedang di swap out, ya. Nah, ingat kembali mengenai konsep virtual memory, ya. Jadi ketika suatu page harus dikeluarkan dari memori karena harus melakukan page replacement, ya, maka page tersebut akan dipindahkan ke swap, ya. Swap ini akan menempati suatu page slot, ya. Nah, di sini diilustrasikan page slot yang terisi diwarnai dengan warna biru, page slot yang kosong diwarnai dengan warna abu-abu. Nah, di sini kita punya array, semacam array swap map. Nah, di sini dicatat, ya. Misalnya untuk page slot yang pertama nilainya 1. Nah, nilai ini menyatakan jumlah proses yang menggunakan page tersebut. Nah, 1 ini berarti page ini diakses oleh satu proses, ya. Lalu yang ini, ya, nilainya 3, berarti page yang ini diakses oleh 3 proses, dan seterusnya. Ini nilainya 0, kenapa 0? Karena tidak ada page yang mengakses, tidak ada proses yang menyimpan page di sini, atau mengakses page di sini. Ya. Oke, nah berikutnya rate structure atau struktur rate, nanti silakan ini Anda bisa pelajari sendiri, ya. Saya kira ini kalau tidak salah pernah dibahas juga di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Oke, jadi mohon Anda bisa baca sendiri. Baik, saya kira itu saja, ya, untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu mengenai materi hari ini, ya. Harapan saya dari Anda ada feedback, ya. Ada feedback mana yang belum dipahami, ya. Jadi kita bisa diskusi, ya. Misalnya saya belum paham tentang virtual memory, gitu, ya. Saya belum paham tentang paging. Saya belum paham tentang segmentation. Nah, itu saya harap ada feedback ke saya, ya, sehingga nanti bisa diperjelas kembali untuk yang belum dipahami. Nah, kemarin ada yang terlewat, ya, di bab main memory, ya, bukan terlewat sih karena waktu yang terbatas, yang belum dibahas, yakni tentang teknik segmentation, ya. Kemarin kan kita bahas tentang paging, tapi segmentation belum dibahas. Nah, saya harap Anda bisa mempelajari teknik segmentation untuk manajemen memori secara mandiri, ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa didiskusikan. Oke, baik, saya kira kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya cukupkan, ya, pertemuan siang hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.